Seluruh legiun cadangan ke-6 mempersiapkan diri dalam waktu 1 jam, dan semua orang menunggu di lapangan latihan militer. Bahkan tenda-tenda mereka dan yang lainnya telah dikemas, dan semua orang siap untuk mendukung garis depan saat itu juga. Para pengintai mengalir masuk dan keluar dari kamp militer terus-menerus, dan semua orang bisa tahu dari ekspresi cemas dan khawatir bahwa pertempuran itu tidak berjalan dengan baik. Para petugas yang setidaknya komandan batalion dengan cepat dipanggil untuk rapat, sementara Suyun membawa Huo Yuhao dan Dai Luoli, yang telah menjadi pengawal dadakannya, bersamanya. Suyun sama sekali tidak memiliki pengalaman di medan perang, dan dia diliputi kecemasan dan kebingungan pada saat seperti ini. Dia bukan hanya seorang komandan batalion, dia juga seorang putri. Perang ini terhubung dengan keselamatan dan keselamatan bangsanya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Huo Yuhao dan Dai Luoli tiba di tenda komandan korps, tetapi mereka hanya pengawal, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar. Huo Yuhao khawatir, tetapi dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam. Jika ada guru jiwa yang kuat di dalam, dia akan berada dalam masalah jika guru jiwa itu menemukan gelombang spiritualnya. Pertemuan itu anehnya sangat singkat, dan Suyun bergegas keluar setelah kurang dari 10 menit. Cepat, ikuti aku kembali ke batalion. Dia dengan cepat naik ke kudanya ketika dia berbicara, dan kedua pengawalnya hanya bisa berlari ketika mereka mengikuti di belakangnya. Yun, komandan batalion. Dai Luoli akan memanggilnya Yuner, tetapi Huo Yuhao memelototinya, dan baru kemudian dia ingat metode yang diajarkan Huo Yuhao kepadanya. Dai Luoli buru-buru menyesuaikan ekspresinya, dan menunjukkan penampilan yang sangat serius. Suyun membentak dan menatapnya. Dia tidak menunggunya untuk bertanya, dan berkata dengan lugas, garis depan telah benar-benar hancur. Angkatan Darat Lapangan Northwestern telah memerintahkan kita untuk segera memasuki kota, dan membangun pertahanan kita di sekitar Imperial Radiant City. Kita harus menunggu pasukan mundur dan bertemu dengan mereka. Apa? Garis depan telah dihancurkan? Dai Luoli berseru. Kekaisaran Bintang Luo telah menghabiskan ribuan tahun mengembangkan pertahanan mereka di perbatasan barat. Mereka mengandalkan pegunungan Mingdou sebagai benteng alami, dan benteng mereka bisa dikatakan tidak bisa ditembus. Wajah cantik Suyun sedikit pucat. Ya, garis depan telah dihancurkan. Invasi Kekaisaran Sanmun datang tanpa peringatan, dan mereka meledakkan beberapa peluru meriam stasioner kelas 9 di daerah yang relatif lebih lemah dari pegunungan Mingdou, dan menciptakan celah yang sangat besar. Mereka mengerahkan 4 legiun insinyur jiwa untuk melancarkan serangan terus-menerus terhadap tentara kita. Serangan terus-menerus legiun-legiun insinyur jiwa memaksa pasukan lapangan Northwestern kembali, dan memimpin pasukan besar Kekaisaran Sanmun untuk mengisi melalui celah di pegunungan. 1 peluru stasioner kelas 9 mendarat di wilayah tengah Angkatan Darat Lapangan Northwestern, dan para prajurit di garis depan mengalami kerugian besar, dengan banyak nyawa melayang dan banyak lagi yang terluka. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi kami mundur. Bagaimana dengan ayahku? Dai Luoli bertanya dengan cemas. Suyun menjawab, Marshal Dai memimpin pasukan lapangan untuk bertahan melawan penjajah dengan kekuatan penuh mereka, tetapi serangan Kekaisaran Sanmun sangat ganas. Tentara penyerang mereka tidak terlalu besar, tetapi mereka telah memobilisasi 3 dari 5 jari tangan yang melindungi bangsa. Mereka datang terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba, dan mereka terlalu destruktif. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan bertanya, Komandan Batalion, berapa banyak tentara yang ditempatkan di sepanjang perbatasan barat kita? Suyun menjawab, tentara lapangan Northwestern adalah pertahanan utama untuk perbatasan barat kita, sementara tentara lapangan barat mendukung mereka. Tentara lapangan Northwestern mengendalikan 11 legiun, sedangkan tentara lapangan barat terdiri dari 8 legiun. Kekuatan tempur kami adalah 80.000 tentara. Selain itu, kami memiliki 200.000 prajurit tambahan, dan total kekuatan kami hampir 400.000. 7 kota berisi pasukan cadangan di belakang perbatasan, dan pasukan cadangan kami memiliki sekitar 200.000 tentara. Huo Yuhao mengerti situasinya saat dia mendengarkannya. Perbatasan barat Kekaisaran Bintang Luo memiliki sekitar 600.000 tentara yang ditempatkan di sana, dan di antara mereka, ada sekitar 300.000 prajurit yang bertarung. Jumlahnya sangat besar. Selain itu, kedua tentara lapangan yang ditempatkan di perbatasan barat tidak diragukan memiliki kekuatan tempur terbesar di seluruh militer, sementara mereka juga memiliki peralatan terbaik. Pada akhirnya, Kekaisaran Bulan Matahari adalah musuh terbesar Kekaisaran Bintang Luo. Setidaknya Zhuge Divine Crossbow Cannons yang dibeli Star Luo Empire dari Tangsek telah dipindahkan ke front barat. Dalam keadaan seperti itu, perang tiba-tiba meletus di perbatasan,
namun pertahanan Kekaisaran Bintang Luo masih terkoyak. Tentara terkuat Bintang Luo Empire, tentara lapangan Northwestern, telah benar-benar hancur. Tidak sulit membayangkan betapa mengejutkannya pukulan Kekaisaran Sun Moon. Legiun cadangan ke-6 dengan cepat dimobilisasi, dan mereka dengan cepat memasuki Imperial Radiant City, bersama dengan persenjataan mereka. Intel terus mengalir bolak-balik dari Imperial Radiant City dan garis depan. Gerbang kota segera disegel setelah Legiun cadangan ke-4 dan ke-6 memasuki kota, dan semua orang waspada. Banyak tentara dikerahkan untuk melindungi lumbung dan gudang senjata paling penting di kota. Atmosfernya sangat tegang, dan udaranya begitu berat dan padat sehingga seolah-olah bisa meneteskan air. Huo Yuhao dan yang lainnya milik Batalion Ketiga Legiun Cadangan ke-6, yang merupakan bagian dari Divisi ke-7. Mereka diatur di sisi timur kota. Mereka memiliki terlalu banyak rekrut, jadi jika pertempuran mencapai kota, front barat akan menjadi tempat pertama yang diserang. Oleh karena itu, rekrut ditempatkan di dekat sisi timur kota. Suyun pergi untuk pertemuan lain sebelum dia kembali ke batalion sementara dengan wajah suram, sementara dia mengatur agar Huo Yuhao dan Dai Luoli menunggu di dalam ruangan bersamanya. Bagaimana situasinya, Komandan Batalion? Dai Luoli bertanya dengan cemas. Hal ini terkait erat dengan keselamatan ayahnya, jadi tidak mungkin dia tidak bisa cemas. Wajah Suyun dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Situasinya mengerikan. Jumlah yang tewas atau terluka di garis depan masih belum jelas, tetapi kita tahu bahwa White Tiger Duke telah memimpin prajurit pribadinya untuk menutupi bagian belakang sehingga sebagian besar pasukannya dapat mundur dari jangkauan Kekaisaran Sun Moon. Garis depan telah mengalami kerugian besar, sementara tentara lapangan barat telah dipukul dengan serangan destruktif pada saat yang sama. Kekaisaran Sun Moon telah menggunakan cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9 yang lain, juga. Perkiraan konservatif kami adalah bahwa Kekaisaran Sun Moon telah menggunakan lebih dari 6 peluru meriam stasioner kelas 9 kali ini. Huo Yuhao menarik napas dingin ketika dia mendengar kata-katanya. Karena dia tahu seberapa kuat cangkang meriam jiwa yang diam, dia bisa mengerti betapa menakutkannya kekuatan penghancur mereka. Wajah Dai Luoli pucat, tetapi tiba-tiba matanya menjadi tegas dan tegas. Aku akan mencari ayahku. Aku pergi, Suyun. Dengan itu, dia berbalik dan mulai berjalan keluar. Huo Yuhao meraih pundaknya dan dengan tak hati menariknya kembali. Kamu tidak kemana-mana. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu pergi, jadi kamu akan tinggal di sini dan tidak melakukan apapun. Apakah kamu berpikir bahwa kamu, tetua jiwa yang bahkan tidak memiliki 4 cincin jiwa, dapat mengubah ombak bahkan jika kamu pergi ke garis depan? Mata Dai Luoli memerah. Aku tidak bisa menunggu di sini. Ayah aku berjuang dengan hidupnya untuk kelangsungan hidup negara kita. Aku adalah putranya, dan bahkan jika aku harus mati, aku akan berdarah dengannya dan mati-matian di medan perang. Kami telah mendaftar di tentara untuk membela negara kami. Aku adalah seorang guru jiwa, jadi apa yang akan aku lakukan jika aku menunggu di sini dengan para anggota baru? Huo Yuhao menampar Dai Luoli tepat di wajahnya dan mengirimnya jatuh ke tanah. Dia berkata dengan dingin, niatmu bagus dan kamu sangat berani, tapi itu keberanian yang tidak punya otak. Jadi bagaimana jika kamu seorang guru jiwa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa keluar dari kota ketika gerbang kota tertutup rapat? Atau apakah kamu bermaksud untuk mengekspos identitas kamu sebagai putra Duk Harimau Putih, dan mempermalukan ayah kamu pada saat yang sama? Kamu harus membenci dirimu sendiri karena kamu tidak cukup kuat, dan tidak bisa membantunya di saat seperti ini. Jika kamu memiliki tekad yang memadai, kamu harus menggunakannya pada kultivasi. Imperial Radiant City diposisikan di belakang garis depan, dan sekali mereka tidak dapat bertahan lagi, tentara harus mundur melalui Imperial Radiant City. Lakukan sesuatu yang dapat kamu lakukan dengan kekuatan kamu, dan jauh lebih baik dan lebih berguna daripada membuang hidup kamu seperti itu. Mungkin Dai Luoli terbiasa dipukuli oleh Huo Yuhao, tetapi dia tidak marah karena tamparan ini. Dia bangkit kembali, ekspresinya muram dan keras, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Suyun duduk di kursi di samping. Matanya berserakan, dan dia berada di samping dirinya dengan panik. Menghadapi perang habis-habisan dalam skala seperti itu, putri kecil itu benar-benar tersesat karena khawatir dan panik. Huo Yuhao melirik langit di luar. Dia merendahkan suaranya dan berkata, kalian berdua, tetap di sini dan berkultivasi. Aku akan melihat garis depan, dan membawa intel langsung kembali kepada kalian. Kamu akan pergi? Dai Luoli dan Suyun menatapnya pada saat bersamaan. Huo Yuhao berjalan di depan Dai Luoli,
dan matanya yang dingin tiba-tiba menjadi hangat. Dia menepuk pundaknya dan berkata, "Panggil aku kakakmu." "Kakak." Dai Luoli memanggil tanpa sadar. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, "Tetap di sini dan jangan pergi kemanapun. Aku akan kembali untuk mencari kamu segera." Dengan itu, Huo Yuhao menghilang ke udara tanpa suara di depan Dai Luoli. "Kamu?" Dai Luoli menatap ruang di depannya dengan mata melebar dan rahang kendur. Dia tidak merasakan gelombang kekuatan jiwa dari Huo Yuhao, dan hanya jiwa bela dirinya, yang telah menyelesaikan mutasinya, tampaknya merasakan sesuatu. Mata Suyun sama beku. "Sekarang aku sangat yakin bahwa dia tidak dikirim oleh ayahmu." "Mengapa?" Dai Luoli bertanya tanpa sadar. Suyun menjawab, "Jika ayahmu mengirimnya ke sini, dia tidak akan memukulmu dengan kejam. Namun, kamu tampaknya jauh lebih kuat daripada sebelum dia memukuli kamu." Huo Yuhao melonjak ke langit dalam sekejap setelah dia meninggalkan kamp militer. Dia melepaskan imitasinya, dan seluruh keberadaannya tampaknya berintegrasi ke udara. Kekuatan spiritualnya menyebar ke segala arah seperti jaring besar, langsung menyelimuti seluruh kota. Huo Yuhao memiliki kekuatan spiritual yang mengejutkan bahkan Dewa Beast, di Tian. Hanya kekuatan spiritual pada tingkat seperti itu yang bisa memiliki kehebatan seperti itu. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya ketika dia melakukan survei singkat tentang kota. Imperial Radiant City tidak memiliki alat jiwa pengintai udara tunggal, dan hanya ada beberapa detektor kekuatan jiwa di benteng. Pertahanan Imperial Radiant City sangat jauh dari kota matahari Sun Moon Empire saat itu. Hasil dari Star Luo Empire tertinggal dalam standar industri. Dia tidak tahu berapa lama lagi Kekaisaran Bintang Luo dapat bertahan pada saat ini. Dia terus merenungkan saat dia mulai bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan melonjak ke arah barat. Huo Yuhao meninggalkan perbatasan Imperial Radiant City dan memakai sayap kupu-kupu. Kecepatannya meningkat secara eksponensial saat ia memasukkan kekuatan jiwa ke dalam sayapnya. Huo Yuhao dengan cepat melihat tentara yang kalah yang mundur dari garis depan. Mereka benar-benar hancur. Sejumlah besar tentara mundur dari front barat dengan kepala mereka tergantung dengan putus asa, kecewa, sementara banyak lainnya terluka. Bahkan formasi mereka tampak sedikit berantakan dan tidak terorganisir. Bagaimana ini bisa terjadi? Huo Yuhao dapat mengetahui dari pelatihannya bahwa Kekaisaran Bintang Luo memiliki fondasi yang sangat kuat, dan bahkan rekrutan mereka dikendalikan dengan disiplin militer yang ketat. Mengapa tentara yang kalah begitu putus asa? Huo Yuhao mendarat dengan tenang di tanah dan menggabungkan dirinya menjadi tentara yang kalah. Dia berpakaian seperti seorang prajurit normal di tempat pertama, dan dia menemukan dari tentara lain bahwa serangan mendadak Kekaisaran Sun Moon jauh lebih ganas daripada yang dia bayangkan. Pengawasan udara Star Luo Empire terlalu lemah, ke titik di mana Kekaisaran Sun Moon berhasil mengangkut individu yang kuat melalui perbatasan barat mereka dalam kelompok yang berbeda. Mereka menyerang Kekaisaran Luo Bintang dengan kekuatan penuh, dan setelah peluru meriam jiwa kelas 9 mereka mendatangkan malapetaka dengan kekuatan menakutkan mereka, orang-orang yang kuat ini bergegas ke kamp-kamp tentara yang dikirim ke dalam kekacauan. Mereka fokus membunuh petugas dan menciptakan lebih banyak kekacauan, dan mereka menyebabkan seluruh pasukan lapangan Northwestern turun ke kekacauan total dan kebingungan. Jika bukan karena penanganan ketat tentaranya dari White Tiger Duke, dan fakta bahwa ia memiliki kecakapan yang hebat dalam mengendalikan tentaranya, Angkatan Darat Lapangan Northwestern akan mengalami kerugian yang bahkan lebih besar. Garis depan sudah kehilangan sekitar 70.000 orang. Menurut para prajurit yang dikalahkan, sinar cahaya yang kuat menghujani langit terus-menerus setelah ledakan mengerikan itu terjadi, dan menghancurkan benteng Star Luo Empire di puncak gunung. Setelah itu, sejumlah besar insinyur jiwa membanjiri pegunungan Mingdou dan membantai semua orang. Ini jelas merupakan gaya bertarung di mana kekuatan bertarung tingkat atas digunakan untuk membuka jalan. Selanjutnya, dengan kemampuan Legiun Insinyur Jiwa untuk terbang, pasukan udara Kekaisaran Sun Moon memiliki keunggulan absolut. Kekaisaran Sun Moon memiliki supremasi udara sepenuhnya, dan mereka telah menggunakannya untuk keuntungan besar. Kekaisaran Luo Bintang selalu tahu bahwa mereka tertinggal di belakang Kekaisaran Sun Moon dalam hal alat jiwa, tetapi hanya setelah perang habis-habisan ini meletuslah mereka memahami seberapa besar keretakan ini. Ya, keretakan ini benar-benar terlalu besar. Huo Yuhao kembali ke perjalanannya setelah mendapatkan informasi itu. Dia mengerti bahwa dengan kekuatan alat jiwa yang menakutkan, mekanisme pertahanan dalam perang tradisional di masa lalu jauh dari cukup untuk menahan serangan Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Sun Moon telah siap, dan Kekaisaran Bintang Luo berada dalam masalah besar setelah mereka kehilangan pegunungan Mingdou, yang merupakan garis pertahanan pertama mereka.
Kekalahan ini sepertinya tidak mungkin untuk berbalik. Huo Yuhao tidak butuh waktu lama untuk terbang lebih dari 200 km. Huo Yuhao bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa yang kuat yang beriak dan meledak dari kejauhan. Langit mulai gelap, dan kilatan warna yang bervariasi yang mekar dan berkedip terus-menerus di perbatasan dengan demikian bahkan lebih jelas. Dia dengan cepat memperhatikan apa yang terjadi pada pegunungan Mingdou. Ada celah besar di pegunungan Mingdou. Celah ini memiliki bentuk yang sangat aneh, sangat menyeramkan, dan terbakar hitam. Itu jelas disebabkan oleh kekuatan ledakan yang menakutkan dari peluru meriam stasioner kelas 9 yang membombardir pegunungan. Huo Yuhao bisa melihat dari kejauhan bahwa sejumlah besar tentara dari Kekaisaran Sun Moon mengalir ke perbatasan Star Luo Empire melalui celah ini. Garis pertahanan Kekaisaran Bintang Luo telah benar-benar hancur di semua lini. Tapi bagaimana dengan Duk Harimau Putih dan yang lainnya? Mungkinkah Duk Harimau Putih dan penjaga pribadinya telah dibantai? Sisa-sisa pasukan Star Luo Empire hancur dan memar. Surveillance udara dan alat-alat jiwa pengintai darat yang lebat menghiasi langit sekitar 10 km jauhnya. Sementara bagian depan alat jiwa dan posisi yang dibangun oleh para insinyur jiwa secara bertahap mulai terbentuk di tanah. Kilatan cemerlang yang berkedip-kedip dari waktu ke waktu perlahan menghilang pada saat yang sama. Front Angkatan Darat Northwestern telah benar-benar hilang setelah hanya setengah hari. Huo Yuhao menelan ludah saat dia melayang di udara, bahkan dia sedikit tersesat. Itu adalah kekuatan pertempuran paling tangguh dari Star Luo Empire. Apakah mereka benar-benar menghancurkannya? Huo Yuhao tidak tahu mana legiun insinyur jiwa yang ditempatkan di bawahnya, dan dia menutup matanya saat dia menarik setiap inci kekuatan spiritual yang telah dia keluarkan. Dia berada di bawah naungan imitasi, dan bahkan alat jiwa pengintai udara tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Hanya detektor termal yang bisa menemukan keberadaannya. Mata vertikal mawar emas perlahan-lahan muncul di belakang punggung Huo Yuhao, dan kepalanya bersinar pada saat yang sama ketika roda cahaya mawar emas muncul di belakang kepalanya. Aura takdir bergelombang keluar pada saat yang sama. Jangkauan deteksi spiritualnya pada akhirnya terbatas, dan kekuatan spiritualnya tidak sekuat Raja Evile Tyrant, yang bisa mencapai 500 km jauhnya dengan deteksi spiritual. Ketika deteksi spiritual Huo Yuhao mencapai jarak 10.000 meter, akurasinya akan sangat berkurang. Selain itu, medan perang di perbatasan begitu besar, jelas tidak mungkin baginya untuk menemukan Duk Harimau Putih dengan deteksi spiritual. Karena itu, ia memilih metode lain. Dia ingin mencoba metode yang dia rasa bisa digunakan sejak dulu, tetapi belum pernah mencoba sebelumnya. Dia ingin mencoba menggunakan takdir untuk membimbingnya. Ini bukan keterampilan jiwa. Huo Yuhao memiliki kekuatan takdir, dan ia menggunakan hatinya untuk merasakan palpitasi yang berasal dari takdir. Mata vertikal di belakang Huo Yuhao ditarik setelah beberapa saat, dan matanya beralih ke utara. Sesuatu dalam kegelapan membimbingnya, bahwa Duk Macan Putih harus ke utara. Dia berbalik dan mempercepat sekali lagi, berlari ke arah utara. Tentara lapangan Northwestern tidak hanya ditempatkan di perbatasan barat, mereka juga dekat Kekaisaran Jiwa Surgawi pada saat yang sama. Mereka bisa mencapai perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi jika mereka melakukan perjalanan kurang dari 500 km ke utara dari posisi mereka. White Tiger Duke sebenarnya mengambil apa yang tersisa dari pasukannya dan mundur ke utara. Kenapa dia melakukan itu? Huo Yuhao terbang dengan cepat dengan beberapa keraguan. Pikirannya perlahan-lahan disetrika, dan ekspresinya segera tumbuh jelek. Namun, jejak kekaguman mewarnai matanya. White Tiger Duke tidak mundur ke timur, tetapi ke utara. Hanya ada satu alasan untuk itu. White Tiger Duke adalah salah satu target utama untuk serangan tiba-tiba Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Sun Moon akan berusaha menjatuhkannya dengan segala cara, jadi kekuatan tempur mereka yang paling hebat seharusnya diarahkan padanya. Dia mundur ke utara untuk menarik kekuatan ini pergi untuk memberi waktu pasukan yang dikalahkan Star Luo Empire mundur. Pasukan insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon masih terbang di udara, dan ancaman serta kerusakan yang dapat mereka timbulkan bagi tentara normal terlalu berat dan parah. Meskipun kebencian yang dirasakan Huo Yuhao terhadap Duk Macan Putih tidak berkurang banyak, dia masih mengagumi keberanian dan kepahlawanan Duk Macan Putih. Dia adalah marshal, tetapi dia bukan yang pertama mundur, dan dia menempatkan dirinya dalam bahaya besar sehingga dia bisa mengulur waktu bagi pasukannya untuk mundur. Perbuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Huo Yuhao melepaskan kekuatan spiritualnya pada saat yang sama ketika dia terus terbang menuju utara. Memang, ada banyak bekas luka dan jejak pertempuran yang tertinggal di tanah. Beberapa ditinggalkan oleh alat-alat jiwa,
dan yang lain ditinggalkan oleh penguasa jiwa dan tentara. Huo Yuhao melihat mayat dari waktu ke waktu, dan dia bisa tahu dari jejak ini bahwa pertempuran itu keras dan kuat, tetapi tidak ada banyak orang yang bertarung. Jumlah total tidak boleh lebih dari 10.000 orang, tetapi kelompok ini harus menjadi anggota paling elit dari kedua belah pihak. Kekaisaran Luo Bintang hanya memiliki sedikit insinyur jiwa dan peralatan jiwa, tetapi jumlah master jiwa sejati mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Sun Moon. Setidaknya ada 1 legiun master jiwa di pasukan lapangan Northwestern, dengan setidaknya 1.000 orang yang seluruhnya terdiri dari para master jiwa sejati. Meskipun mereka bukan penjaga pribadi White Tiger, mereka hanya mendengarkan perintah dan perintah Duk Macan Putih. Kekaisaran Luo Star memiliki total 10 legiun penguasa jiwa tersebut. Sayangnya, legiun penguasa jiwa ini terlalu kuat, ke titik di mana keluarga kerajaan Star Luo Empire tidak berani menyerahkannya kepada Duk Harimau Putih untuk dia komando. Seluruh pasukan lapangan Northwestern hanya ditugaskan 1 legiun tuan jiwa seperti itu. Huo Yuhao tidak bisa terbang secepat itu karena dia mengamati jejak pertempuran di tanah, tetapi hal baiknya adalah dia tahu dia menuju ke arah yang benar. Semakin jauh dia terbang, semakin dia mengerti betapa Kekaisaran Sun Moon ingin membunuh Duk Harimau Putih. Huo Yuhao bisa tahu dari mayat-mayat di tanah bahwa setidaknya ada 2 legiun insinyur jiwa mengejar Duk Harimau Putih dan pasukannya. Selanjutnya, 2 legiun ini adalah anggota tangan yang melindungi bangsa. Huo Yuhao telah melihat salah satu dari mereka sebelumnya. Legiun itu telah menjebak Huo Yuhao dan yang lainnya, yang akhirnya mengakibatkan Wang Qiwer mengorbankan dirinya untuknya. Legiun itu adalah legiun tiran jahat, dan dari apa yang dikenakan para insinyur jiwa yang telah terbunuh, pasukan lainnya haruslah legiun insinyur jiwa teror Claw. Kedua legiun ini memiliki peralatan tingkat atas. Mereka adalah legiun insinyur jiwa peringkat binatang. Mereka dilengkapi dengan sejumlah besar alat jiwa tingkat atas, dan kekuatan bertarung rata-rata mereka sama dengan insinyur jiwa kelas 4 atau lebih tinggi. Selain itu, mereka sangat mahir dalam kerja tim dan kerja sama. Huo Yuhao terbang selama 1 jam lagi sebelum dia samar-samar bisa melihat gelombang cahaya berkedip di kejauhan. Lampu-lampu ini berkedip-kedip dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak sulit untuk melihat bahwa pertempuran itu sangat intens. Huo Yuhao menemukan arah yang benar, jadi dia tidak lagi harus menentukan tujuannya. Dia buru-buru mempercepat sebanyak yang dia bisa dan terbang ke arah itu. Dia bisa melihat bayangan dan sosok berkelap-kelip dengan sinar cahaya di udara di atas cakrawala. Kelompok ini sebagian besar dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama milik Evil Tiran Soul Engineer Legion, yang alat jiwanya yang terbang berkilau dengan cahaya biru, dan kelompok lain milik Terror Claw Soul Engineer Legion, yang alat jiwanya berjenis terbang berkedip dengan cahaya keemasan gelap. Kedua legiun insinyur jiwa ini tersebar di udara, dan mempertahankan front insinyur jiwa mereka di udara begitu saja. Kubah biru melindungi Evil Tyrant Legion, sementara kubah emas gelap melindungi Terror Claw Legion. Huo Yuhao bisa melihat bahwa kekuatan jiwa dari kubah ini berasal dari alat jiwa berbentuk lonjakan di ujung alat jiwa tipe terbang mereka. Semua orang melepaskan kekuatan jiwa dari alat jiwa ini, dan kekuatan jiwa mereka berkumpul dan berubah menjadi kubah besar ini. Rasio mayat yang dilihat Huo Yuhao dalam perjalanan ke sini sangat mendukung para insinyur jiwa. Ada terlalu sedikit insinyur jiwa yang tewas, jumlah itu hanya sedikit lebih dari 10, sementara Kekaisaran Bintang Luo telah meninggalkan terlalu banyak mayat. Penjaga pribadi Duk Harimau Putih menderita kerugian besar dan luka-luka, dan banyak individu yang seharusnya menjadi penguasa jiwa yang kuat terbunuh dalam aksi. 2 legiun insinyur jiwa yang melayang di udara sedang menembakkan sinar jiwa yang tebal ke tanah, berulang kali. Mereka tidak menembak di antara mereka sendiri atau atas kebijakan mereka sendiri. Alat jiwa yang mereka gunakan tampaknya memiliki efek gabungan. 3 hingga 5 orang membentuk satu tim, dan setiap sinar jiwa yang mereka tembakkan akan menyebabkan ledakan hebat di tanah di bawah mereka. Situasi di tanah jauh lebih tragis dan bencana dibandingkan dengan para insinyur jiwa. Huo Yuhao memiliki kemampuan necromantik, dan ketika dia menjangkau dengan kekuatan spiritualnya, dia sudah bisa merasakan banyak gelombang spiritual di tanah. Roh-roh itu milik orang mati. Dibandingkan dengan 2 kubah yang berbeda di langit, ada juga kubah di tanah, dan mereka juga digunakan untuk pertahanan, tetapi mereka hanya bisa digambarkan sebagai warna-warni. Ada hampir 100 jenis cahaya yang berbeda, dan situasinya tampak sangat terpencar dan berantakan. Jelas bahwa para master jiwa adalah kekuatan pertahanan utama di tanah. Pengawal pribadi White Tiger Duke tidak bisa berbuat banyak dalam pertempuran di tingkat ini, dan sebagian besar dari mereka yang mati di tanah terdiri dari pengawal pribadi White Tiger Duke. Ada 7 atau 8 orang melayang di antara 2 legiun insinyur jiwa di langit. Orang-orang ini tidak melepaskan serangan, dan hanya menonton medan perang dengan dingin.
Mereka berada di dalam penghalang pelindung, tetapi Huo Yuhao masih bisa merasakan betapa kuat dan menakutkannya orang-orang ini. Huo Yuhao telah melihat mereka bertiga sebelumnya. Mereka adalah juri untuk turnamen insinyur jiwa elit Kota Radian di Kota Radian Kekaisaran Sun Moon, dan orang yang paling dikenalnya adalah pemimpin kelompok ini. Bukankah dia Starsky Douluo, Ye Yulin, yang telah memberinya jarum ilahi Sunmon saat itu? Pada saat ini, jarum ilahi kelas 9 Sunmon melayang di atas kepalanya. Selain itu, tidak hanya ada satu, ada dua. Huo Yuhao tidak perlu meminta untuk menebak secara samar bahwa penampilan Starsky Douluo di sini mungkin ada hubungannya dengan jarum ilahi Sunmon yang telah dia berikan kepada White Tiger Duke saat itu. Pada saat ini, salah satu dari dua jarum ilahi Sunmon di atas kepalanya kemungkinan adalah yang diberikan Huo Yuhao kepada Dai Hao saat itu. Orang-orang yang tangguh ini, yang merupakan beberapa insinyur jiwa terkuat di Kekaisaran Sun Moon, tidak diragukan lagi menahan benteng di sini sehingga mereka dapat menghilangkan segala perlawanan yang ada di tanah. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan diri dan menenangkan dirinya sebanyak yang dia bisa. Meskipun dia jauh lebih kuat dari dia terakhir kali, kekuatannya masih terlalu kecil dan lemah di medan perang seperti ini. Huo Yuhao adalah satu-satunya produk jadi dari Ultimate Solier Plan, dan dia tahu bahwa dia harus menggunakan setiap sumber daya yang dia bisa untuk membalikan keadaan, dan sumber daya itu tidak hanya terdiri dari kekuatan dan kemampuan. Huo Yuhao menurunkan ketinggiannya dan memindahkan kekuatan rohaninya ke arah tentara Kekaisaran Bintang Luo. Saat ini, dia bahkan tidak yakin apakah Duk Harimau Putih masih hidup. Situasi dengan cepat menjadi jelas. Kekaisaran Bintang Luo memiliki kurang dari 2.000 prajurit yang tersisa. Penjaga pribadi Duk Harimau Putih terdiri atas sekitar 13 hingga 1400 dari 2.000 tentara ini, dan mereka mengandalkan sekitar 5 hingga 600 tuan jiwa yang mempertahankan dengan kekuatan penuh mereka untuk nyaris mempertahankan situasi saat ini. Tak satu pun dari penguasa jiwa ini yang lemah, dan beberapa memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat daripada 2 legiun insinyur jiwa di langit. Cincin jiwa mereka bersinar di tubuh mereka, dan bahkan yang paling lemah sekalipun memiliki 5 cincin jiwa. Keluarga kerajaan Star Luo Empire masih sangat mendukung tentara lapangan Northwestern. Legiun penguasa jiwa ini terdiri dari para guru jiwa terbaik di Kekaisaran Luo Star. Meskipun mereka telah kehilangan beberapa orang, mereka adalah alasan mengapa Duk Harimau Putih masih bisa menahan legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon sehingga pasukan lapangan Northwestern bisa mundur. Namun, wajah tuan jiwa ini dipenuhi dengan kelelahan, dan semua orang mengenakan ekspresi serius dan serius. Tak satu pun dari mereka akan takut pada insinyur jiwa di langit jika mereka satu lawan satu, dan bahkan ada 4 titel Douluo di antara para penguasa jiwa ini. White Tiger Duke masih berada di antara kelompok ini, tetapi dia tampak seperti berada dalam kondisi buruk, separuh tubuhnya hangus hitam, dan dia menopang dirinya sendiri dengan pisau sepanjang 1 yard saat dia memimpin pertempuran. Dia menderita luka parah. 3 titel Douluo lainnya menyebar dan terus bekerja sama dengan para master jiwa lainnya untuk mempertahankan kelompok. Mereka sepertinya telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa mereka juga. White Tiger Duke terengah-engah dengan napas berat. Matanya masih tetap teguh seperti biasanya, tetapi mereka sudah mengalir dengan tekad dan pengunduran diri yang suram pada nasib. Dia telah ditekan di bukit ini selama hampir 2 jam, dan bala bantuan tidak mungkin datang untuk mereka, tidak peduli apa yang terjadi. Meskipun pasukan Kekaisaran Sun Moon telah memasuki pegunungan Mingdou, Duk Harimau Putih dan pasukannya mungkin akan dihilangkan hari ini jika dia tidak segera membuat keputusan. Dai Hao menurunkan suaranya dan menggeram, undang Douluo Biduk di sini. Putra tertua Dai Hao berdiri di sampingnya. Dai Yueheng, yang telah lulus dari Shrek Academy. 5 tahun telah berlalu, dan Dai Yueheng sekarang adalah sage jiwa 7 cincin yang kuat. Dia baru berusia 25 tahun, dan dia pasti dianggap elit di kalangan generasi muda. Dia bisa mewakili Akademi Shrek dalam pertempuran sebagai wakil pemimpin tim mereka saat itu, yang cukup menunjukkan bakatnya. Iya. Dai Yueheng mengakui, dan dia dengan cepat memanggil seorang pria tua yang berusia 70-an ke Dai Hao. Pria ini adalah salah satu dari 3 titel Douluo yang kuat dalam formasi Master Jiwa. Pria tua ini datang di samping Dai Hao, dan tiba-tiba mengangkat alisnya saat dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Sinar cahaya putih perak melonjak ke langit, dan sinar ini berselaput saat berubah menjadi payung besar dengan diameter lebih dari 50 meter. Payung ini menghalangi sinar jiwa dan yang lainnya yang turun dari langit, dan beberapa serangan ini bahkan termasuk serangan dari para insinyur jiwa kelas 8. Sinar jiwa dan meriam jiwa ini tidak hanya mendarat di permukaan payung. Serangan-serangan ini tampak seperti mereka segera dihilangkan ketika mereka menyentuh cahaya putih perak di permukaan payung,
dan mereka diurai dan dikonsumsi oleh ruang tipis dan halus yang tak terhitung jumlahnya di udara. Karena itu, tidak ada ledakan yang terdengar. Pria tua ini adalah Komandan Legion Master Jiwa pertama Star Luo Empire, Biduk Douluo, Xuanji. Dia adalah salah satu dari judul Douluo yang milik generasi yang lebih tua di dalam Kekaisaran Bintang Luo, dan nama aslinya telah lama dilupakan, jadi dia selalu dipanggil Xuanji. Kekuatan jiwanya berdiri di peringkat 94, dan arwahnya adalah Payung Biduk. Dia berteman baik dengan White Tiger Duke generasi terakhir, dan satu generasi lebih tua dari Dai Hao. White Tiger Duke generasi sebelumnya memohon kepadanya untuk melindungi garis keturunan White Tiger, dan dia adalah salah satu kekuatan inti terkuat di camp White Tiger Duke. Bangsawan tinggi. Wajah Biduk Douluo tampak agak pucat saat dia memblokir serangan yang menghujani langit. Ekspresinya juga sangat suram pada saat ini. Kekaisaran Sun Moon jelas telah merencanakan serangan mendadak mereka untuk waktu yang lama, dan keganasan serangan mereka melebihi harapan semua orang. Kekaisaran Sun Moon tidak mengirim pasukan mereka dengan cepat ke Kekaisaran Bintang Luo. Sebagai gantinya, mereka mengirim kekuatan bertarung terkuat mereka melawan Duke Harimau Putih, Dai Hao, yang jelas berarti bahwa mereka telah merencanakan ini. White Tiger Duke adalah Marshal Angkatan Darat Northwestern Field, dan ia juga menjadi andalan bagi perimeter pertahanan Barat Star Luo Empire. Begitu dia meninggal, Northwestern dan Western Field Army akan mengalami pukulan psikologis yang luar biasa besar. Hasil ini akan sangat bermanfaat untuk apa yang ingin dilakukan Kekaisaran Sun Moon selanjutnya. Selain itu, Dai Hao bukan satu-satunya target penjajah. Mereka juga mengejar Legion Master Jiwa pertama Star Luo Empire, karena Legion ini mewakili 10% dari Master Jiwa yang dikendalikan oleh keluarga kerajaan. Master Jiwa lebih rendah daripada Insinyur Jiwa di medan perang jika Legion bertarung melawan Legion, tetapi jika Tuan Jiwa ini digunakan atau dikerahkan dengan cara lain, dampak dan kekuatan mereka akan sebanding dengan Legion Insinyur Jiwa. Legion Master Jiwa pertama juga merupakan Legion terkuat secara keseluruhan di antara 10 Legion Master Jiwa Agung Star Luo Empire. Dari pemboman yang tiba-tiba dari meriam-meriam stasioner kelas 9 itu sampai sekarang, Legion Jiwa pertempuran pertama telah kehilangan sekitar sepertiga dari para penganut jiwa mereka. Harga yang menyakitkan ini dibayarkan sebagai imbalan atas kesempatan bagi sisa-sisa tentara lapangan Northwestern untuk mundur. Biduk Douluo telah meminta Duke Harimau Putih untuk memimpin pasukannya mundur sejak lama, tetapi Dai Hao bersikeras sebaliknya. Dia memimpin pengawal pribadinya untuk menutupi bagian belakang, dan bekerja sama dengan Legion Jiwa Guru pertama dari Big Dipper Douluo. Jika dia tidak melakukan itu, Legion Master Jiwa pertama mungkin akan dihancurkan sekarang. Namun, jika keadaan mereka saat ini dibiarkan bertahan, mereka masih tidak akan bisa lepas dari nasib pemberantasan dan kekalahan total. Bangsawan tinggi. Biduk Douluo datang di samping Duke Harimau Putih, dan menghela napas samar ketika melihat luka di sekujur tubuh Dai Hao. Cedera paling parah White Tiger Duke berasal dari jarum ilahi Sunmon Starsky Douluo. Awalnya, Duke Harimau Putih memiliki jarum ilahi Sunmon sendiri, tetapi Starsky Douluo mengambil jarum ilahi Sunmon begitu ia muncul, dan bahkan menggunakan jarum ilahi Sunmon ini untuk melukai Dai Hao. Jika White Tiger Duke tidak memiliki beberapa alat jiwa defensif di tubuhnya, dan jika bukan karena fakta bahwa jiwa bela dirinya kuat, dia mungkin akan mati karena serangan itu. Dai Hao mengangkat tangannya, dan lapisan cahaya putih dilepaskan dari tangannya. Cahaya putih ini meliputi dirinya dan Big Dipper Douluo di dalamnya. Mata Dai Hao masih seterang biasanya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata, "Paman Xuanji, kita tidak bisa melanjutkan seperti ini. Kita tidak bisa lepas dari nasib kita kehilangan setiap soldier jika ini terjadi." Biduk Douluo menatapnya dan berkata, "Apa rencanamu?" Dai Hao menurunkan suaranya dan berkata, "Aku adalah target mereka. Setelah beberapa saat, aku akan memerintahkan penjaga pribadi aku untuk menyerbu dan menyebar ke segala arah untuk menciptakan ilusi yang ingin aku keluarkan. Aku akan lari sendiri ke utara untuk menarik perhatian musuh. Kamu akan mengambil Legion Master Jiwa pertama dan menerobos ke arah tenggara. Berlari sejauh yang kamu bisa, dan pertahankan sebanyak mungkin nyawa dan kekuatan. Pertahankan kekuatan kamu agar kami dapat membalas di masa depan." Tidak, ekspresi Biduk Douluo berubah secara drastis saat dia membalas dengan marah. "Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Ayahmu telah memberiku tugas untuk melindungi garis keturunan Harimau Putih. Bagaimana aku bisa meninggalkan kamu dan melarikan diri? Jika aku melakukan itu, bagaimana aku bisa menghadapi ayahmu di akhirat?" Dai Hao berkata dengan tenang, "Paman Xuanji, sekarang bukan saatnya untuk berbicara tentang sentimen. Keputusan aku untuk masa depan kekaisaran aku.
Tidak ada artinya jika semua orang mati dalam pertempuran di sini hari ini. Dan saat ini, tidak ada cara kita dapat menangani kerusakan yang mungkin atau efektif terhadap orang-orang di langit. Pembentukan alat jiwa defensif kolektif mereka terlalu kuat, dan bahkan transenden Douluo mungkin tidak bisa menerobos. Kamu harus pergi, dan kamu akan mengambil Yue Heng. Dia akan mengambil alih sebagai Duk Harimau Putih setelah kematianku. Waktu adalah esensi, Paman Xuanji, jadi kamu harus mendengarkan aku. Hanya aku yang akan tetap menarik perhatian mereka dan menciptakan kesempatan bagi kalian untuk bertahan hidup. Tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuhku juga, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup selama ada kesempatan. Kita tidak bisa melepaskan kekuatan penuh kita jika kita tetap bersama. Dada biduk Douluo membusung keluar masuk. Dia mengerti dalam hatinya bahwa solusi White Tiger Duke adalah yang terbaik untuk saat ini. Tapi bagaimana dia bisa meninggalkan Dai Hao ketika dia menyaksikan Dai Hao tumbuh sejak dia masih kecil? Paman Xuanji, silakan bergerak sementara semua orang masih memiliki kekuatan jiwa. Rencananya telah diputuskan, dan aku akan dengan mudah menyerahkan Yue Heng kepadamu. Dia menghilangkan penghalang keras yang baru saja dia lepaskan saat berbicara. Dia berbalik ke Dai Yue Heng di samping saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Kamu akan mengikuti kakek Xuanji, dan kita akan pecah dalam dua kelompok yang berbeda. Kamu akan mendengarkan perintah kakek Xuanji setelah keluar. Apakah kamu mengerti?" Dai Yue Heng ragu-ragu sejenak dan bertanya, "Bagaimana denganmu, ayah?" Dai Hao bergumam dengan dingin, "Aku akan keluar dari arah lain. Hanya dengan cara ini kita memiliki peluang lebih tinggi untuk keluar. Pergi, terserah kamu sekarang, Paman Xuanji." Biduk Douluo menghela nafas panjang saat dia menatap tekad yang dalam dan tekad di mata Dai Hao. Dia meraih Dai Yue Heng saat dia berbalik dan pergi.